Oke, kita langsung mulai aja ya. Di dunia teknologi, ada satu kekuatan super rahasia yang benar-benar misahin mana yang amatir dan mana yang udah profesional sejati. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah panduan visual legendaris, Grab Pocket Reference. Anggap aja video ini kayak film dokumenter investigasi, khusus ngebahas gimana para arsitek sistem itu naklukin lautan data yang super masif. Jadi, siap-siap, karena kita bakal langsung terjun ke jantung mesin kamu. Coba deh bayangin skenario horor kayak gini. Jam 2 pagi, server utama kamu tiba-tiba down. Perusahaan rugi jutaan rupiah setiap menitnya. Terus, kamu dihadapin sama gigabyte file text log yang isinya berantakan banget. Nyari satu pesan error kecil di tumpukan data segede itu, udah persis kayak nyari jarum di tumpukan jerami digital sambil tutup mata. Server yang lumpuhin itu ibarat tempat kejadian perkara yang kacau balau, dan semua petunjuk penting kamu terkubur jauh di dalam sana. Waktu terus jalan dan ngebaca log secara manual baris demi baris, jelas bukan pilihan. Kamu butuh sesuatu yang jauh lebih kuat. Bagian 1. Detektif data digital. Kalau file di server kamu itu TKP-nya, dan setiap baris data adalah petunjuknya, kamu jelas nggak mungkin meriksa semuanya sendirian. Kamu butuh detektif ahlinya. Istilah Grab ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi ini tuh singkatan dari Global Regular Expression Print. Ini adalah alat baris perintah intinya Unix, semacam asisten digital yang bisa nyari pola teks spesifik dengan kecepatan yang jujur aja nggak masuk akal. Alat ini menyaring semua kebisingan sistem dan nemuin persis apa yang kamu butuhin buat mecahin kasus. Jadi Grab ini bukan cuma fitur search biasa ya, ini adalah mesin presisi yang dirancang khusus buat ngebedah data dan mengisolasi target cuma dalam hitungan milidetik. Lanjut ke bagian 2, anatomi dari regular expressions. Tentu aja, alat sekeren ini nggak jalan pakai sihir. Dia pakai sesuatu yang kita sebut regular expressions atau regex, ibarat kaca pembesar khusus yang bisa nembus teks buat ngelihat struktur tersembunyinya. Coba kita bedah karakter-karakternya. Tanda titik itu fungsinya mirip kepingan kosong di permainan Scrabble. Dia bisa mewakili huruf atau simbol apa aja di dunia. Terus ada tanda bintang atau asterik. Ini ngizinin pengulangan karakter tanpa batas, berapapun jumlahnya. Terus, tanda kurung siku itu fungsinya secara ketat nyari karakter spesifik apapun yang ada di dalamnya. Kalau kamu gabungin ketiganya, boom! Kamu baru aja merangkai DNA buat pencarian tingkat dewa, bikin pola logis yang nggak bakal bisa dihindari sama data manapun. Tapi gini, pencarian yang terlalu liar dan luas tuh malah ngasih hasil yang berantakan, bikin kamu makin tenggelam di lautan data. Nah, disinilah batasan atau boundaries mulai main. Tanda caret atau sisipan ini dan tanda dolar bertindak kayak tembok fisik di tempat kejadian perkara. Tanda caret ngunci pencarian kamu secara absolut persis di awal baris, sementara tanda dolar ngebatasinnya persis di akhir baris. Ini mastiin detektif digital kamu nggak buang-buang waktu ngubek-ngubek area yang salah. Dengan pasang perimeter ketat kayak gini, hasil pencarian kamu bakal punya presisi bedah yang luar biasa. Cuma fakta-fakta yang relevan aja yang bakal muncul. Masuk ke bagian 3, 4 varian utama dari Grab. Kamu tahu nggak, perangkat lunak Grab versi GNU yang sering kita pakai sekarang ini sebenarnya nyimpen 4 detektif beda-beda di dalamnya. Ada versi basic, extended, fixed strings, sama Perl style. Kenapa harus ada 4? Ya karena nggak semua investigasi butuh pendekatan yang sama. Versi basic standar itu sering banget ngewajibin kita nambahin karakter escape yang super ribet kalau pencariannya udah makin rumit. Makanya, biar bisa adaptasi sama segala jenis krisis data dan menghindari nulis sintaks yang berbelit-belit, kita tinggal panggil aja varian spesialis ini, disesuaikan sama tingkat kerumitan teka-teki yang lagi kita kerjain. Biar kebayang, mari kita bandingin 2 alat yang paling ekstrim dari gudang senjata ini. Di satu sisi, kita punya F-Grab. Alat ini dipanggil pas kamu butuh pencarian kata yang benar-benar persis sama di dalam log raksasa. Tanpa karakter wildcard, tanpa basa-basi. Sangat cepat, sangat brutal. Nah, di sisi ekstrim lainnya, kita punya GrabMinP. Ini tuh instrumen bedah mikroskopis kita. Dia pakai aturan bahasa Perl buat pencocokan pola tingkat tinggi, dirancang khusus buat mecahin teka-teki logika yang paling rumit dan berliku. Milih alat yang tepat, antara kecepatan brutal atau kecerdasan analitis, itu benar-benar kunci suksesnya investigasi kamu. Kita lanjut ke bagian 4, mengontrol opsi pencarian. Detektif yang jago pasti punya sabuk utilitas penuh gadget kan? Nah, opsi baris perintah ini adalah gadget kamu. Opsi menu I bikin kamu bisa ngabaikan huruf kapital, jadi nggak perlu pusingin format teks besar kecil. Terus, opsi menu V, wah ini salah satu senjata paling penting. Fungsinya buat ngebalik pencocokan, alias membuang semua noise atau pesan sampah yang udah kamu tahu sebelumnya. Keren banget kan? Terus ada opsi menu L yang cuma nampilin nama filenya aja. Dan yang paling gokil, opsi menu R buat ngembus ke dalam setiap folder secara rekursif.
Bayangin kamu lagi ngelacak virus tersembunyi yang nyebar di ribuan folder. Kombinasi dari dua opsi terakhir ini bakal nyelamatin hidup kamu. Bawa kamu langsung ke lokasi infeksi tanpa harus nyasar di lautan kode. Bagian 5. Resep Grab di dunia nyata. Yuk, sekarang kita cobain alat ini di dunia nyata. Resep pertama, nemu alamat IP pelaku. Penjahat cyber itu selalu meninggalin jejak, dan IP itu sidik jarinya mereka. Dengan pakai pola yang nyari angka 0 sampai 9, diulang 1 sampai 3 kali, terus dipisah pakai titik, reeks ini langsung berubah jadi jaring yang nggak bisa ditembus. Daripada kamu pusing nyari manual, kamu pada dasarnya lagi bikin sebuah jebakan matematik. Cuma butuh sekian milidetik dan bam, setiap alamat IP yang ngumpet di dalam gigabyte data log bakal terekspos semua. Pola yang awalnya kelihatan bikin pusing ini ternyata adalah jaring perangkap yang absolut. Resep kedua, nemu nomor telepon. Masalah terbesar pas nganalisis data tuh seringkali ya gara-gara manusia itu sendiri. Kita tuh nggak konsisten banget pas masukin data. Ada yang ngetik pakai tanda kurung, ada yang pakai strip, ada yang cuma spasi doang. Nah, pola yang satu ini pakai simbol pipa, yang secara elegan berfungsi sebagai gerbang logika atau buat ngatur kekacauan opsional tadi. Dia udah memperhitungkan semua kemungkinan salah ketik format. Hasilnya, kamu bisa nangkep setiap variasi penulisan dari ratusan ribu baris teks, ngejamin gak ada satu digit pun yang lolos dari investigasi kamu. Nah, ini resep ketiga, dan jujur aja yang paling krusial. Nemu nomor kartu kredit yang bocor di server. Di titik ini, Grab berubah dari sekedar alat pelacak biasa jadi penyelamat nyawa perusahaan. Kalau urusannya udah ngamanin data finansial sensitif, audit manual tuh bisa makan waktu berhari-hari, dan setiap detiknya itu ancaman hukum loh. Tapi dengan ngejalanin pola pengelompokan 16 digit ini, kamu bisa mengkas waktu kerja dari berminggu-minggu jadi cuma hitungan detik. Ini udah bukan sekedar ngebahas efisiensi kerja admin sistem lagi. Ini tentang mendeteksi anomali secepat kilat dan mencegah bencana kebocoran data skala masif sebelum semuanya terlambat. Semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting banget. Kita udah ngebedah anatominya, pelajarin varian spesialisnya, dan lihat langsung gimana Grab beraksi nanganin krisis di dunia nyata. Sekarang, kamu nggak lagi cuma ngeliat teks kosong di layar monitor. Kamu udah dipersenjatai penuh sama kemampuan detektif digital tingkat dewa. Analisis berjam-jam yang tadinya bikin frustrasi, sekarang kelar cuma dengan sekali tekan tombol enter. Jadi pertanyaannya, pas kamu balik ke depan monitor kamu nanti, rahasia gelap apa nih yang bakal kamu ungkap dari dalam sistem kamu sendiri? Pelajari pola-pola ini, ambil balik kendali penuh atas data kamu, dan jadilah penguasa mutlak di domain digital kamu.